dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan di rumah-rumah keluarga, di rumah sakit. Kami serahkan mereka sungguh dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong jaga, lindungi, pelihara serta memberkati. Bahkan juga semua yang menopang tugas pelayanan, baik pemain organ, kantoria, penata videotron, bahkan juga kedua hamba Tuhan, kedua hamba-Mu Bapak Kostor dan Ibu Kostor, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong, Tuhan memberkati dan Tuhan urapi. Secara khusus bagi hamba-Mu Pendeta Ibu Manape STH yang Tuhan utus di pagi hari ini untuk melayani ibadah di gereja kami Epata ini. Tuhan, tolong hamba-Mu memberkati, berikan kekuatan ekstra, tenaga, kemampuan khususnya kesehatan, terlebih hikmat dan rahmat-Mu bagi hamba-Mu dalam melayani ibadah di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan lawat dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, semua jemaat Tuhan yang sudah duduk diam dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, agar mereka boleh tiba dengan selamat dan ada dalam ibadah untuk memuliakan nama Tuhan pagi hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seluruh hidup dan kehidupan. Ampunkan salah dan dosa kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Ini kita hendak datang dalam pelayanan firman Tuhan dan bagian kebenaran firman Tuhan yang hendak melandasi seluruh aktivitas kehidupan dalam minggu yang baru, minggu Advent yang keempat ini. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Ketika kita telah menemukan bagian kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab dalam keadaan terbuka, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan akan sabda firman. Karena itu Alkitab kami telah terbuka di depan Kami. Bagaikan hati-hati kami yang terbuka bagi Engkau, ya Bapa, untuk siap diisi dengan seluruh kebenaran kasih kuasa Tuhan dalam firman Tuhan di saat ini. Karena itu bersabdalah bagi sekalian kami, ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-56 dengan perikop pembacaan Maria dan Elizabeth. Ayat 39 dan seterusnya begini bunyinya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengannya dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim.
nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu kembali ke rumahnya. Demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini selama-lamanya. Maranatha. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, salam. Puji nama Tuhan, hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Mama yang ada dalam semangat Efata malam masa. Sudah cukup lama saya tidak melayani di tempat. Semasa Bapak Sasabone, saya rutin melayani di tempat. Mari kita tinggalkan hal-hal itu. Kita ada dalam kebenaran firman Tuhan yang oleh Sinode GKI di Tanah Papua, juga Basis GKI Soal, memberi satu tema kecil untuk kita semua merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dengan suatu tema kecil, yakni menantikan Kristus dengan saling mengasihi dan memberkati serta memuliakannya. Kita kalau melihat tema menantikan Kristus dengan saling mengasihi dan memberkati serta memuliakan, memuliakannya,
Mengapa? Karena kita sedang menanti yang namanya Hakim yang adil. Kita tidak lagi menanti baginya yang telah menentukan. Karena itu tema Natal tahun ini dia bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah Allah. Ada apa di Bethlehem? Ada sebuah perkara yang dahsyat dan ajaib yang hendak Allah nyatakan untuk saya dan saudara-saudara. Karena itu, dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang memiliki tema pembacaan ada dua, yakni pertama Maria dan Elizabeth, dan tema yang kedua nyanyian pujian Maria. Ini ada 5 hal penting yang bisa atau dapat kita pelajari dari kedua ibu ini, yakni Maria dan Elizabeth. Maria yang masih muda dan Elizabeth yang sudah lansia, sudah tua, lanjut usia. Apa yang kita mau dapat dari orang tua? Apa yang kita mau dapat dari anak-anak muda yang tiba-tiba sok rohani sampai bilang begitu, mentang-mentang Tuhan mau pakai dia, akhirnya dia sombong rohani. Tidak, Maria tidak seperti itu, saudara-saudara. Elizabeth yang sudah lansia, sudah makan asam garam, dia tidak sombong rohani. Mereka berdua tetap merendahkan diri, tetap memiliki kasih yang sejati yang berasal dari Yesus Kristus. Karena itu, pertama kita lihat dalam bagian bacaan kita pada perikop yang pertama Maria dan Elizabeth, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-40.
sekali lagi, hanya orang yang sudah mengalami pengalaman iman dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang bisa mengerti akan apa itu pengalaman iman. Kalau demikian, pesan apa yang hendak kita petik, kita terima, kita dapati dari bagian ini? Pesannya untuk kita semua yang beribadah di pagi ini. Untuk saya secara pribadi, keluarga saya yang turut serta, juga seluruh anggota jemaat yang ada dalam jemaat GKI Efata Maun Pasir di tempat ini, terlebih khusus yang hadir di pagi ini. Pesan yang hendak kita miliki, kita terima, kita dapati ialah bagilah, ingat, bagilah pengalaman iman kita kepada teman-teman dan terbuka untuk selalu mendengar apa kata sesama kita, apa kata suami, kata istri, kata anak-anak, bahkan pembantu, orang tua. Mengapa? Sebab iman yang kita miliki untuk mendengar sesama akan diteguhkan, dan ketika diteguhkan semua itu menjadi berkat. Mengapa menjadi berkat? Karena ada keterbukaan untuk mendengar pengalaman iman sesama kita. Kedua, Maria dan Elizabeth selalu sensitif. Tapi ketemu biasa sensitif kan, mama-mama, papa-papa majelis sensitif juga. Gampang tersinggung kan, sensitif sampai gampang tersinggung kan? Jujur, iya atau kakak? Macam tadi, penyanyi tiba-tiba ibu pendeta kasih plot, agak tersinggung saya kira. Ini namanya sensitif ya atau apa? Ini yang namanya agak sensitif, selalu sensitif. Sampai yang terakhir anak kepo sampai ji mama, ji bapak kepo sampai tengah sensitif. Itu untuk kita. Tapi mari kita lihat kembali bagian bacaan kita. Maria dan Yusuf pun, Maria dan Elizabeth pun memiliki sifat yang sangat sensitif. Sensitif kepada siapa? Sensitif barang apa? Dia sensitif kepada bisikan Roh Kudus. Dia sangat sensitif. Sehingga apa? Sehingga dia dipenuhi dengan roh itu. Dan dia disanggup untuk membagi pengalaman imannya. Karena itu kita lihat pada bagian bacaan mungkin bahwa Maria dia langsung bergegas, langsung cepat-cepat, buru-buru untuk pergi mengunjungi orang tua yang namanya Elizabeth. Karena apa? Karena dia sensitif dengan Roh Kudus. Karena dia mendengar bisikan Roh Kudus. Kalau kita biasanya sensitif dan tetangga, sensitif dan mertua, sampai tak salah
panggil yang tadinya tidak penyakit tuli jadi penyakit tuli. Penyakit tuli melanda umat manusia. Ini bagaimana? Dia tadi dia datang potong, saya terabongkar. Malah kalau saya ada di tempat lain dan macet dia belah potong, saya tidak belah, mana pedang tidak ada padaku. Yang ada padaku adalah firman yang dia mengorek pribadi saya. Firman itu bagaikan pedang bermata dua yang menusuk ke belakang juga ke depan. Berarti saya duluan baru papa mama doa. Karena itu mari saudara-saudara, kita harus bisa sensitif dengan bisikan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan itu. Karena itu ketika Maria mengunjungi Elisabet, dia bilang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Oh, luar biasa. Sebuah pemberkatan yang diberi oleh Elisabet kepada Maria. Karena Elisabet sudah tua, memang dia sudah tua. Allah perkenankan dia mengandung dan melahirkan. Dan perempuan belia si Maria ini, dia diperkenankan Tuhan untuk menjadi ibu Yesus. Karena itu sudah selayaknya, sudah sepatutnya Elisabet mengagumi, menghormati Maria dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa mengirim utusannya malaikat Gabriel membisikkan sebuah perkara yang ajaib yang dialami, dirasakan oleh Maria dan dilihat oleh Elisabet. Karena itu ketika mereka saling memberi salam, bayi dalam rahim itu meloncat ke rahim. Bukan kita meloncat di depan karena mau tripping, mau disco, mau dance, tidak. Kita meloncat ke rahim karena bisikan Roh Allah. Suara Allah itu, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ayatnya yang ke-42. Karena itu saudara-saudara kekasih-kekasih, lewat mulut Elisabet yang sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia mengakui bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Kalau malaikat Gabriel sudah menyampaikan pesan ini kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan, maka mewakili seluruh umat manusia, termasuk kita semua yang ada di saat ini. Elisabet mengaku bahwa benar, sungguh ia adalah amin. Maria itu adalah ibu. Pesan apa yang kita dapat dari bagian ini? Yakni kita harus selalu terbuka kepada bisikan Roh Kudus. Ingat, kita harus selalu terbuka kepada bisikan Roh Kudus. Ketiga, Maria kita lihat, dia begitu sangat bersyukur. Dan dia semangatnya luar biasa ketika dia mendengar pengakuan iman Elisabet.
Dia langsung mengangkat pujian sebagaimana dalam ayatnya yang ke-46. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ini kita. Jiwaku memuliakan. Jadi bukan hanya dirinya, tubuhnya saja, tapi jiwanya juga turut memuliakan Tuhan. Luar biasa. Kalau kita tidak, kita duduk, tubuh kita duduk, pikiran kita ada melayang. Ini pendeta khotbah gayanya begini, ini jam berapa baru habis? Bisa-bisa ketemu pulang sore dari gereja hari ini. Belum masak, paling mau ke pasar. Tuh pulang ini, balok 55, naik di penuh, naik di belakang. Tinggal sudah di gereja saya pulang bikin apa nih? Begitu. Boleh saya tanya, Bapak dan Mama yang ada di muka ini rajin melayani kah? Atau karena mau Natal jadi dong semua melayani, pakai baju baru, cakep-cakep, ganteng-ganteng, manis-manis, cantik-cantik. Dong datang melayani. Habis Natal, nanti kalau orang lihat saja tanggal 24, ini gereja sampai halaman gereja tertahu kita datang mau parkir kendaraan di mana. Semua sudah keluar pagar di pinggir jalan. Tapi nanti tanggal 25, oh 1, 2, 3, 4, bakal rame-rame hitung jari. Tapi 24 malam ini majelis sampai cari kursi. Majelis orang keringat bukan karena pelayanan duduk di sini atau karena semua beraktivitas dalam akta ibadah itu, tapi karena capek cari kursi. Orang duduk kecil besar tua muda semua keluar bagaikan burung tahun-tahun yang baru keluar 1 tahun 1 kali. Mari kita hidup aku sesudah tadi lagi sunatan yang Tuhan aku diberi Tuhan darah Yesus berkuasa. Kita bilang begitu kan? Apalagi di tanggal 31, lebih lagi. Sampai balkon ini tadinya sekarang minta maaf 1 bangku 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oh tak lagi. Natal dengan malam penciptaan itu 1 bangku itu bisa 6 orang duduk. Sampai ada yang antri berdiri di samping sudah. Kayak sudah begini semua. Majelis orang berdiri sampai undang jemaat ada duduk di samping kiri dan kanan dari mimbar. Memang saya juga pernah melayani tanggal 24 malam di sini dan saya melihat hal ini. Jadi di mana, bukan hanya di Evata, di mana-mana. Apakah hari ini juga? Besok juga akan ada seperti itu di Evata. Ada IPD. Kau jangan tanya lagi, terus tahu kan? Katanya sampai bikin lama-lama cepat sudah kau tunda pindah turun tembok. Pasti mama lagi kalau begitu kan? Oh mana? Ya, mari Bapak Mama. Tuhan bilang, Elizabeth bilang dalam nyanyian pujian Maria juga bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kalau ingin jiwa memuliakan Tuhan, ketika ada dalam firman Tuhan, seluruh keberadaan hidup kita benar-benar diarahkan, ditujukan hanya kepada Tuhan. Karena Dia mati, Dia hidup, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh haleluya, luar biasa. Dia mati, Dia bangkit. Ada nabi siapa yang mati dan bangkit? Hanya Yesus. Ada
tentang kau pejabat, kau kaya, kau pernah ini dan itu bantu beta, kau sombong sampai begitu kan? Iya. Tidak. Jiwaku memuliakan Tuhan, kata Maria. Hal penting yang kita dapat dari bagian ini, yakni merendahkan diri, merendahkan hati, lalu mengangkat pujian untuk memuji Tuhan atas segala kebaikannya dan cintanya pada kita, pada saya, pada papa, pada mama, pada keluarga kita, pada jemaat kita, pada masyarakat kita, pada tetangga kita. Oh, betapa kita melihat kasih Tuhan. Minta maaf, Bapak Pimpinan Orjen ini tadi saya dengar main dari subuh sampai sekarang. Beliau belum pulang. Iya betul. Tunggu Pimpinan Orjen tadi belum datang. Foto korekan Bapak main lagi. Ini yang namanya jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kalau duduk dalam gereja duduk, jangan itu handphone hidup lalu sebentar keluar alasan pergi kamar kecil, pergi di sana merokok. Sedangkan sudah bilang dalam aturan gereja tidak boleh merokok di sekeliling gereja ini. Dalam kitab 1 Korintus, jangan engkau membakar tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, ini pengertiannya dalam dan besar. Saya tidak perlu menguraikan itu, nanti panjang. Tadi saya sudah nanti kebetulan ibadah sore sampai malam. Akhirnya yang mau bikin kue selama sudah di pendeta, kok bikin kesempatan kue siapa? Mari, Bapak Mama, kita harus bisa bersyukur karena cinta Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita yang malas, kita yang sombong, kita yang pasti, kita yang suka iri, kita yang suka dengki dengan orang lain. Tapi puji nama Tuhan, Dia pelihara kita semua. Anda amin? Dia pelihara kita luar biasa. Karena itu kita harus bersyukur kepada Dia. Sebab apa kita bersyukur? Sebab apa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah dasar, adalah akar dari setiap kesuksesan kita, dari setiap keberhasilan kita. Bukan dari tete yang potong sebubur itu. Dia kotoran beri tete, ku berdoa pas beta karena beta ujian. Sampai orang dikubur itu, dorang apa-apa dong lari di Tuhan, tapi dong lari di kuburan, dong lari di jampi-jampi, opo-opo, pakatan-pakatan. Dong mau nona ini cantik
datang menghimpit. Bangun lagi, Richard orang panas di mulut tadi. Bukannya menyanyi, bukannya berdoa, tapi mulai ini mana? Bertobat matamu karena kerajaan surga sudah dekat. Anda mau stop dari mana? Mau stop dari sudut-sudut? Mau stop dari main tangan? Rumah tangga adalah sebuah kehidupan, bukan tempat di mana perkelahian itu terjadi. Sehingga ada suami-suami takut istri, istri takut suami. Piring bukan jadi piring makan, tapi jadi apa? Jadi saya tidak tahu. Oh, piring terbang. Mama bilang piring terbang. Saya mau bilang jadi lembing, tapi mama bilang piring terbang. Kan orang kalau atletik itu dia lempar lembing, cantik sampai juara. Orang juga mau juara jadi bikin jongan. Bukan piring pakai makan habis cuci, tapi lempar sana, lempar sini, lempar bini, lempar anak, lempar pembantu, gelas, gelas semua. Apalagi sendok. Gitu saja. Apalah artinya sebuah kehidupan? Apakah kita dengan begitu kita bisa katakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan? Tidak. Mari, kalau benar jiwa kita memuliakan Tuhan, maka hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Roma ini, biarlah yang lama telah berlalu dan yang baru sedang. Karena itu saudara-saudara, marilah, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani hari-hari hidup di dunia, bantulah sesama yang benar-benar membutuhkan. Jangan hanya jadi pahlawan kesiapan, tapi benar-benar menjadi pahlawan Kristus yang sungguh-sungguh membantu, memperhatikan, mengasuh, memelihara orang tua, mendengar orang tua. Jadilah anak yang berbakti. Sekarang di medsos banyak berita, banyak konten tentang hidup rumah tangga, tentang hidup anak-anak, keluarga, anak-anak yang diberkati orang tua yang memberkati anak-anak dan orang tua. Mari kita belajar. Firman Tuhan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Karena itu Tuhan kita sebut sebagai akar atau sumber dasar daripada segala keberhasilan atau kesuksesan kita. Maka mari kita mau menolong dan membantu sesama kita, sebagaimana Elisabeth juga mau menerima bantuan dari Maria, dan Maria dengan tulus membantu Elisabeth. Karena itu pada bagian bacaan kita di hari ini, Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth. Kalau kita simak baik-baik, mengapa Maria
di pinggir-pinggir jalan. Apa enaknya? Itu hanya memberi kehangatan sedap sesaat. Isap rokok itu hanya sedap sesaat supaya mulut tidak pakai. Tapi resikonya ada di kita, kesalahan kita terganggu. Minta maaf, tadi saya coba bilang, sebelum teman-teman pelayan masih merokok di sekeliling gereja ini, saya lihat saya. Perubahan itu bukan datang dari orang lain, dari diri kita dulu. Kalau kita bisa berubah, pasti orang lain akan berubah. Karena semua orang kita hidup tidak sendiri, tapi kita saling menghubungkan satu dengan yang lain. Karena itu hidup dalam kasih seorang kepada. Hal kali ada yang menarik dalam perjumpaan Maria dan Elizabeth. Hal menarik apa yang kita dapati dalam bagian bacaan kita di hari ini tentang perjumpaan Maria dan Elizabeth, sehingga nyanyian itu dinaikkan, dilantunkan oleh Maria, sedangkan Elizabeth sudah. Dia sangat-sangat, sekali lagi, dia sangat-sangat menghormati Maria, seorang gadis muda, anak muda. Dan dia mengakui kelebihan Maria. Elizabeth tidak sombong, dia tidak bilang, kau berkemah saja loh. Nenek ini suka makan garam. Tapi untung nenek belum makan rica. Nenek baru makan garam. Baru kita sudah makan garam, makan rica, minum lagi. Pegang kakak Yanti yang tinggi, Mama Gode yang pendek baru. Bisa-bisa bukan Mama Gode yang duduk meja makan, tapi botol yang badan, yang topi agak miring-miring. Yang tinggi mana? Oh, ada yang bersama yang tinggi, ada pendek. Sekali lagi jangan. Mari kita lihat pada Elisa, dia tidak sombong. Dia semakin tua, dia tidak bilang dia harus makan garam. Saya sudah makan garam banyak. Kau masih anak kecil, tidak. Tapi dia sangat menghargai dan menghormati Maria yang masih muda. Tapi dia diperkenankan Allah untuk menjadi ibunya Tuhan, mamanya Tuhan. Dalam rahim Maria telah Allah letakkan benih sang penebus. Ini sebuah kelebihan yang agung dan mulia yang Allah beri kepada Maria. Karena itu Elizabeth tidak sombong. Walaupun dia mengalami
Elizabeth tetap sadar bahwa ia adalah seorang perempuan. Bukan hanya Elizabeth, tapi Maria juga demikian. Dia yang masih muda belia, tapi dia diperkenankan Tuhan untuk menjadi ibu Yesus. Dia tidak sombong. Karena itu, dia tetap memberi diri rahim untuk menjadi tempat persiapan bagi Tuhan untuk sebuah jalan menebus melalui mana. Maka itu kalau di TK di mana-mana ada anak-anak kita, orang-orang panggil kita bunda, tolong bunda berkelakuan itu baikkah, sopankah, bersahajahkah, rendah hatikah? Karena ini adalah gambaran dari bagian Bunda Maria, Ibu Tuhan. Jadi tidak sembarang orang panggil bunda. Maka itu guru-guru TK PAUD dipanggil bunda. Kalau yang laki-laki dipanggil panda. Mengapa panda? Karena dia laki-laki. Bukan binatang panda itu, jangan bilang panda yang ada di kebun binatang. Tidak. Ini panda bagian dari Yusuf yang dengan taat dan setia menerima seluruh keberadaan Maria. Dalam keadaan dia bukan mereka sendiri. Tidak. Kalau kata orang di sini, selamat sudah. Daripada semakin anak, mama mantu dia bukan mama mantu, dia sudah jadi mama hantu lagi, anak hantu lagi. Oh siapa Tuhan ampuni kami yang berdosa ini. Tidak. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Maria dan Elizabeth. Kita belajar dari kehidupan Maria dan Yusuf. Tiap tahun berita ini diperdengarkan, bacaan ini tidak asing bagi kita. Tapi sampai sejauh mana kita mempraktikkan kehidupan Maria dan Yusuf dalam diri kita, kehidupan Maria dan Elizabeth, kehidupan Elizabeth dan Zakaria dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, Maria memberi hatinya hidup untuk menjadi ibu Tuhan, untuk melahirkan sang penebus. Ini adalah sebuah ajaran yang indah untuk kita semua, agar kita semua selalu memberi tempat, memberi diri kita kepada Tuhan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, sesuai status, tugas, tanggung jawab, posisi kita masing-masing, sehingga kita benar-benar jadi orang Kristen yang benar-benar menjadi pengikut Kristus. Karena Kristen artinya pengikut Kristen, Kristus, bukan Kristen-Kristenan, tapi kita benar-benar menjadi pengikut daripada Kristus. Karena itu status kita harus jelas, harus benar. Posisi kita harus benar. Jangan di gereja kemeleka, di luar kaki satu baru di pintu gereja, di bagian luar satu masih di dalam. Oh siapa masuk? Tidak boleh. Karena itu marilah saudara-saudara, ikutilah contoh hidup Maria dan Elizabeth. Mereka sudah menunjukkan kepada kita bagaimana harus membagi sukacita dengan mendengar bisikan Roh Kudus. Kita juga hendaknya memberi hati dan hidup kita kepada Tuhan agar kita dapat
sehingga pengalaman-pengalaman iman kita ini menjadi inspirasi, menjadi pendorong yang memberi semangat kepada sesama kita, terlebih kepada semua mereka yang membutuhkan bantuan kita, terlebih khusus orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi yang ada di sekeliling kita, sehingga benar status dan profesi kita itu semakin jelas sebagai pengikut Kristus. Bukan saya pejabat, bukan saya pendeta, saya majelis, saya guru, saya kostum, saya pimpinan perusahaan, saya orang nomor 1, nomor 2 di Indonesia, di negeri ini. Tidak. Saya adalah pengikut Kristus, Kristen yang taat dan setia, yang sanggup, yang mau membagi pengalaman iman yang baik, yang benar kepada sesama, dengan selalu menghargai dan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sehingga kita siap mendengar bisikan Roh Kudus. Dan ketika kita siap mendengar bisikan Roh Kudus, sudah pasti kita juga siap untuk melaksanakan seluruh perintah Tuhan yang ada di dalam firman. Dia bilang, jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bawah bumi, di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan orang kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang beriman. Jangan membunuh, jangan segala dan segala, apalagi ucap saksi dosa. Betul, darah Yesus berkuasa dalam nama Tuhan. Tapi ada ekor-ekor dunia ini kan salah. Bagaimana? Berilah hati dan hidup kepada Tuhan dengan sungguh dan benar, agar semua kita mampu mendengar bisikan Roh Tuhan
hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan